Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Kali ini kita akan belajar bersama membahas soal tentang hardware dalam elemen perangkat keras. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, kata komputer berasal dari bahasa Inggris to compute yang berarti A. Mengolah, B. Menghitung, C. Memproses, D. Mendata. Ya, jawabannya adalah jawabannya B. Menghitung ya. Sudah jelas ya gimana to compute ya. Compute itu untuk proses penghitungan. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 2. Komputer merupakan kombinasi dari perangkat lunak dan perangkat keras yang mampu melakukan suatu pekerjaan tertentu. Di bawah ini yang tidak termasuk perangkat keras komputer adalah A. Mainboard, B. Hard disk, C. Microsoft Office, D. VGA card. Ya, jawabannya adalah tepat sekali ya. Jawabannya yang C. Microsoft Office itu termasuk software, bukan hardware ya, perangkat lunak ya, Office itu ya. Jadi ada beberapa yang sudah kalian pelajari di materi sistem komputer mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, Microsoft Office ini salah satu dari perangkat lunak atau software. Nomor selanjutnya, perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai A. Perangkat masukan atau input output, B. Input output dan prosesor, C. Input output prosesor dan memori, D. Input output prosesor memori dan penyimpanan atau storage. Ya, jawabannya yang benar adalah pilihan yang paling tepat adalah D, di mana perangkat keras itu merupakan suatu sistem di mana adanya input, output, pemroses, kemudian ada memori dan storage yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian diproses, kemudian ada input yang kita berikan, kemudian ada output yang dihasilkan. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu ya. Nah, soal selanjutnya, peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah disebut A. Perangkat masukan, B. Perangkat keluaran, C. Pemroses, D. Memori. Silahkan kalian jawab. Ya, benar sekali ya, jawabannya adalah A. Input device. Jadi perangkat masukan ini atau input device ini contohnya ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada joystick dan lainnya. Nah, untuk perangkat keluaran itu ada monitor seperti itu ya, pemroses ada CPU, memori itu ada SSD seperti itu. Lanjut ya, soal nomor 5. Peralatan yang menyajikan informasi dari komputer dikenal dengan istilah A. Perangkat masukan, B. Perangkat keluaran, C. Pemroses, D. Memori. Jawabannya adalah B. Perangkat keluaran atau output devices. Contohnya monitor, ada speaker, ada printer gitu ya, dan lainnya. Soal selanjutnya, di bawah ini yang termasuk ke dalam jenis perangkat masukan adalah A. Layar, printer, scanner, B. Printer, speaker, scanner, C. Keyboard, scanner, mouse, yang D. Printer, scanner, speaker. Jawaban yang tepat adalah untuk masukan yang C. Keyboard, scanner, mouse. Jawaban yang A itu layar, monitor itu udah salah ya, karena layar atau monitor itu termasuk perangkat keluaran.
Yang B juga printer dan speaker itu perangkat keluaran. Yang D salahnya juga ada itu ya, printer, speaker, scanner, seperti itu ya. Scanner itu untuk masukan. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Perangkat berikut yang termasuk ke dalam jenis perangkat keluaran adalah, ya ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Ya, tepat sekali jawabannya yang D. Sudah jelas ya. Ya, printer, scanner, speaker itu termasuk keluaran. Nah, untuk A, B, C itu yang salah, itu di situ ada scanner ya. Apa namanya? Printer untuk keluaran layar ya itu ya. Nah, scanner itu digunakan untuk men-scan gitu ya. Ya, lanjut. Soal nomor 8. Mouse atau tetikus merupakan salah satu dari perangkat masukan komputer. Fungsi dari mouse atau tetikus adalah A. Memasukkan karakter ke dalam komputer, B. Menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer, C. Memindai atau menyalin data dari kertas dengan menggunakan alat membaca digital, D. Mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Ya, jawabannya adalah yang B. Sudah jelas ya, menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Oke, lanjut ya. Ya, ini salah satu perangkat mouse yang sudah kita bahas di materi hardware ya, tentang perangkat masukan, di mana mouse itu bisa digunakan. Ada beberapa yang harus kita pahami untuk menunjuk ya, sebagai pointer, kemudian kita bisa klik kiri, klik kanan, double klik, maupun diseret atau drag ya. Oke, lanjut. Nah, di bawah ini yang termasuk dalam pengoperasian mouse komputer adalah yang mana? Pengoperasiannya. Ya, jangan salah pilih ya. Oke ya. Nah, plug and play artinya pengoperasian mouse di sini tanpa perlunya adanya penginstalan ya, langsung di USB-nya ditancapkan di komputer, nanti langsung bisa kita gunakan untuk sebagai pointer maupun untuk kerja di komputer. Nah, plug and play ini adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada fitur di komputer yang memperbolehkan suatu perangkat ditambahkan ke sistem komputer tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang atau pemasangan pengandar dari peranti secara manual, seperti itu ya. Soal nomor 10 selanjutnya, untuk memindahkan suatu objek antar muka seperti gambar, icon, teks, dan sebagainya pada pemakaian mouse, maka perintah yang digunakan adalah, ya tepat sekali, drag ya. Jadi kamu klik kiri, ditahan, kemudian kalian bisa memindahkan suatu objek yang akan kamu pindahkan sesuai keinginan kalian dengan klik kiri, ditahan. Itu namanya drag atau seret. Nomor 11. Menekan tombol mouse 2 kali berurutan dengan cepat tanpa menggeser mouse disebut. Oke, tepat sekali ya. Jawabannya adalah B, double klik, seperti itu. Nomor 12. Keyboard merupakan salah satu suatu perangkat masukan yang berfungsi A. Memasukkan karakter ke dalam komputer, B. Menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer, C. Memindah atau menyalin data dari kertas dengan menggunakan alat membaca digital, D. Mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah A. Memasukkan karakter ke dalam komputer. Kita memberikan karakter alfabet ya, QWERTY itu. Kalian bisa memberikan untuk mengetik ya, sesuai yang ingin kalian masukkan ke dalam ketikan kalian. Nomor 13. Pada keyboard konvensional terdapat beberapa kelompok tombol yang memiliki fungsi masing-masing. Salah satu kelompok tombol adalah typewriter keys, yang merupakan tombol untuk A. Mengetik baik angka maupun huruf dan tanda baca, B. Fungsi khusus, C. Membantu memasukkan perintah operator aritmatika, D. Mengendalikan kursor. Ya, yang mana ini jawabannya?
Oke, tepat sekali, jawabannya adalah yang mengetik ya, baik angka maupun huruf, typewriter keys. Nah, soal selanjutnya, kelompok tombol numerik keypad merupakan kelompok tombol yang berfungsi untuk A. mengetik baik angka maupun huruf tanda baca, B. fungsi khusus, C. membantu memasukkan perintah operator aritmatika, D. mengendalikan kursor. Ya, jawabannya adalah C. membantu memasukkan perintah operator aritmatika. Nah, ini yang bisa kalian lihat di samping kanan ya pada keyboard. Di situ ada 6 blok di mana ada angka-angka yang bisa kalian gunakan untuk operator aritmatika. Nomor 15, tombol F1 sampai dengan F12 yang terletak di keyboard termasuk dalam kelompok tombol A. typewriter keys, B. function keys, C. numeric keypad, D. kursor control keys. Jawabannya adalah B. Ya, sudah jelas ya. Itu bisa kalian temukan di ini ya, F1 sama dengan F12 yang masing-masing mempunyai fungsi sesuai dengan spesifikasi komputer atau laptop yang kalian miliki, seperti itu. Oh ya, untuk 6 blok tadi itu harus kita aktifkan terlebih dahulu agar kita bisa mengaksesnya. Kalau kita tidak mengaktifkan, otomatis kita tidak bisa mengakses 6 blok tersebut, seperti itu ya. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang harus kalian pahami ya. Kalau sekarang itu sudah ada FN itu function untuk memberikan fungsi yang lebih pada keyboard atau laptop atau komputer kita, seperti itu ya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam kita berdiskusi ini, silakan kalian berikan masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.